Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ya penilaian akhir semester ganjil. Ini adalah salah satu siswa saya ya, yang semoga jadi banyak siswa saya yang sedang menempuh kelas 5 SD ya. Jadi semoga dengan penjelasan ini dapat membantu ujian dia untuk esok hari. Oke ya, jadi kita lihat bersama ya. Oke. Jadi kisi-kisi yang pertama konsep pembagian bersusun ya. Jadi pembagian bersusun ya seperti biasa ya. Ini kayaknya mudah ya karena apa nih? Pembagian bersusun itu sudah dipelajari ya di kelas 3, kelas 4 ya. Nah, contoh di sini pembagian bilangan ribuan dengan bilangan satuan ya. Misalnya kita tulis ya 5.658 ya. 5.658 ya. Jadi kita bagi 6. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, pertama kita perhatikan dulu angka yang pertama. Ya, jadi kita ganti warnanya supaya lebih jelas ya. 5. Apakah 5 ini lebih besar daripada 6? Atau apakah 5 ini bisa dibagi oleh 6? Ya, jawabannya tentu tidak. Sehingga kita harus memperhatikan dua angka di depannya. Ya. Yaitu 56. Nah, sekarang coba difikirkan. 6 dikali berapa dapat 56 atau mendekati. Nah, disinilah pentingnya kita menghafal perkalian ya. Perkalian dasar yaitu 1 sampai 10. Jadi kita dapat 6 kali 9. Ya. Tulis ya sama dengan 9. Terus di atas ya. Oke. 9 dikali 6 sama dengan 54 ya. Terus dikurang 56 dikurang 54 2 ya. Ya, 2. Nah, sekarang apakah 2 ini bisa membagi 6? Ya, jadi apakah 2 yang ini bisa membagi 6? Ya. Ternyata tidak bisa. Makanya kita turunkan ini 5. Nah, akhirnya menjadi sini 25. Oke. Nah, sekarang apakah 25 ini bisa dibagi 6? Tentu bisa ya, karena dia lebih besar daripada 6. Nah, sekarang coba kita pikirkan 6 dikali berapa dapat 25 atau mendekati. Ya, kita temukan 6 dikali 4. Ya. 4 kali 6 dapat 24. Kurang 25 kurang 24 1 ya. Nah, 1 ini tidak bisa dibagi 6, makanya turunlah 8. Jadi 18. Nah, sekarang kita pikirkan 6 dikali berapa dapat 18? 6 dikali 3. Jadi itu 3 di atas. 3 kali 6 dapat 18. Ya. Kurang 18 kurang 18 sama dengan 0. Nah, makanya 5.658 dibagi 6 sama dengan 943. Jadi untuk pembagian bilangan ribuan dan bilangan satuan, oke ya. Pembagian bilangan puluhan ribu dan bilangan satuan, ya Masya Allah ya. Ini soalnya sebenarnya sama ya konsepnya. Karena tinggal dipahami bagaimana konsep pembagian itu. Nah, contoh kita kasih soal baru ya. Kita hapus ini ya. Misalnya teman-teman yang mau melihat berlanjut silahkan di pause videonya ya. Oke, sekarang kita masuk soal baru ya. 24.948. Oke, ya. Dibagi dengan 7.
Misalnya, coba kita bagi dengan 7. Nah, ternyata kita perhatikan. Ya, seperti tadi ya. Apakah 24 ini ya bisa 24. Jadi awalnya itu kita perhatikan satu angka dulu. 2. Kalau 2 bisa dibagi 7 ya langsung aja ya. Tapi nyatanya 2 ini tidak bisa dibagi 7. Jadi kita ambil 2 angka. 24. Nah, coba kita ingat. 7 dikali berapa? Dapat 24. Atau mendekati. Jangan sampai melewati. Ya. Kita temukan jawabannya adalah 3. Ya. 7 kali 3 kan 21. Ya, mendekati ke 24. Ketika kita 7 kali 4, 28 itu sudah lebih. Jadi jangan sampai melebihi dari 24. Ya. 3 kali 7 berapa? 21. Ya. Kita kurang. Ya. Kita kurang ya. Oke, enggak apa-apa ya, enggak ada tulisan. 24 dikurang 21. Ya, dapat 3. Nah, apakah 3 ini bisa dibagi 7? Ya, tentu tidak bisa ya, karena dia lebih kecil. Makanya turunkan 9. Di bawah ada 39. Ya. Nah, coba kita bayangkan atau kita pikirkan, 7 dikali berapa? Dapat 39 atau mendekati. Dan jangan sampai melewati. Ternyata kita peroleh 7 dikali 5. 5 kali 7 dapat 35 ya. Sehingga 39 kurang 35 tinggal dikurang aja. Sama dengan 4. Ya. Nah, apakah 4 bisa dibagi 7? Oh, tentu tidak bisa. Makanya turunkan 4 yang ini. Ya, kan tadi sudah 9. Sekarang 4. Kita turunkan. Ya. Dapat 44. Nah, sekarang kita pikirkan. 7 dikali berapa? Dapat 44. Atau paling tidak mendekati. Dan jangan sampai melewati. Nah, apakah bisa 7 kali 5? 35? Nggak bisa karena dia terlalu jauh. Jadi kita tulis 6. Yang mendekati. 7 kali 6 dapat 42. Kuranglah. 4 kurang 42 dapat 2. Ya, seperti tadi ya, 8-nya kita turunkan. Karena 2 tidak bisa dibagi oleh 7. Dapatlah 28. Nah, sekarang 7 dikali berapa dapat 28? Ya. Jawabannya adalah 7 dikali 4. Pakai 7 28. Kalau dikurang sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya. Ya, jadi yang paling penting adalah kita tahu bagaimana cara membagi dan benar. Yang benar. Oke, jadi konsep pembagian bersusun secara tidak langsung kita jelaskan ya. Dan pembagian bilangan puluhan ribu dan bilangan satuan oke juga ya, sudah. Nah, sekarang kita beralih ke konsep perkalian dan kalimat matematika. Oh, ini konsep perkalian dan kalimat matematika ya. Seperti misalnya ini. Kakak membeli sebuah buku. Gitu? Kakak membeli 5 buku. Harga sebuah buku, misalnya satu buku harganya, misalnya harganya 3.000. Nah, berapa biaya yang harus dibayar oleh kakak? Berarti tinggal dikali aja. Karena dia 5 buku, jadi 5 dikali 3.000. Sama dengan 15.000. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mengintegrasikan kehidupan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Mengaplikasikan ya. Mengaplikasikan operasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dibawa ke kehidupan matematika, itulah kita membuat kalimat matematika. Oke ya? Nah, sekarang perkalian bilangan ribuan dan bilangan puluhan. Nah, ini penting ya, karena terkadang masih ada yang keliru. Jadi misalnya berapa nih? Ribuan, bilangan ribuan dan bilangan puluhan. Ya, misalnya
berapa? 3, 4, 1, 7. Ya. Dikali berapa? Saya dikali 28. Ya. Kali. Nah, cara yang benar supaya kita tidak salah-salah ya, kita kalikan semua yang di atas ini dengan 8 terlebih dahulu. Ya, jangan dikalikan dengan 2, tapi kalikan dulu dengan 8. Oke? Jadi kita kali 7 kali 8. Berapa? 56. Jadi tulis 6 simpan 5. 1 kali 8 8. Bentar, itu satu lagi. 1 dikali 8 ya, daunnya 8. Halo, salam. Nah, tambah 5 Ya, halo. sama dengan 13. Apa itu? Jadi tulis 3 simpan 1. Ya. Oh, Sekarang 4 dikali 8, how much? Berapa? 32. Oke. 32 tambah 1 dapat 33. Ya, 32 tambah 1 dapat 33 ya. 3 simpan 3. Sekarang 3 dikali 8 berapa? Dapatnya 24. Ditambah 3 kita kasih 27. Nah, sekarang udah ada lagi disimpan. Karena kenapa? Karena kita telah mengkalikan ujungnya. Ya, itu yang disimpan ketika kita mengalihkan ini. Ekor-ekornya ya. Tapi ketika sudah kepalanya dikalikan, ditambah langsung taruh tanpa ada simpan. Dan alasan kedua kenapa tidak disimpan, karena kita sudah mau pindah ke angka 2. Ya. 7 kali 2 dapat 14 ya. Tulis 4 simpan 1. Sekarang 1 dikali 2 dapat 2 tambah 1 tulis 3. Ya. 4 kali 2 dapatnya 8. 3 kali 2 dapatnya 6. Ya, tinggal ditambah. 6 tambah 0, 6. Ya, jadi harus ada lubang sini ya. Ada bolong. Kenapa? Karena kita pindah ke 2. Karena 2 ini ada puluhan, jadi harus lurus dengan puluhannya. Iya, sebentar, Bang. Ya, jadi di sini kita kasih space bolong satu kali. Ya. 6. 3 tambah 4 7. 3 tambah 3 6. 7 tambah 8 15. 5 simpan 1. 1 tambah 2 3. Merekam 3 tambah 6 untuk siswa yang mau ujian matematika ini. 9. Jadi jawabannya adalah 95.676. Kas-kas dia kung. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke contoh yang ke selanjutnya ya. Jatuh. Oke, selanjutnya. Kita hapus dulu ya. Oke, misalkan ada angka ribuan ya, misalnya berapa? Misalnya 8.135 ya. Karena kan ribuan dan bilangan ratusan. Kita kali dengan angka yang lebih besar ya, supaya lebih menarik dan lebih menantang. Dikali dengan misalnya 527 ya, kali. Jadi perhatikan ya. Semuanya dulu ini 8.135 awalnya dikali 7 dulu saja. Nanti pindah baris baru dikali 2 lagi saja. Pindah lagi baris baru dikali 3 saja. Oke, let's check it out. Kita mulai. 5 dikali 7. Jadi 5 simpan 3. Ya. 3 dikali 7 ya, jadi ya 3 kali 7. Dapatnya 21. Kita tambah dengan 3 24. 4 simpan 2. 1 kali 7 sama dengan 7. Ditambah 2 sama dengan 9.
8 kali 7, 56. Ingat ya, karena ini 8 adalah yang terakhir, kepalanya. Jadi tidak disimpan lagi, tulis saja 56. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, sekarang sudah kita kalikan semua angka di atas dengan 7. Sekarang gilirannya semua angka di atas kita kalikan dengan 2. Karena 2 ini adalah puluhan, makanya ketika kita kalikan, misalnya 5 kali 2, 10. Berarti 0 simpan 1. Kita luruskan dengan puluhan. Karena kan 4 di sini bertugas sebagai puluhan ya. 3 kali 2, 6. Ditambah 1, lanjut ya. Sama dengan 7. 1 kali 2 sama dengan 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Ya, ingat. Tidak ada lagi menyimpan-nyimpan. Karena sudah ujungnya. Ya. Meskipun hasilnya puluhan. Sekarang, perhatikan lagi. Sekarang kita akan pindah 8135 dikali 5 ya. Karena 5 ini adalah 5 yang ini ya, yang sekali kali. Karena 5 ini adalah ratusan, makanya kita tulis nanti di sini. Di bawahnya ini ya, 7. Karena 9 ini bertugas sebagai ratusan. Oke? Oke. Abi ada kantong di bawah tak. 5 kali 5 sama dengan 25. Abi kantong di bawah. 5 simpan 2. Kita tulis 5. Kita simpan 2. Ya. 3 kali 5, 15. Ditambah 2, ya 17. 7 simpan 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Simpan 1 ya. Enggak simpan ya. Karena 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Saya ulang ya. 5 kali 5, 5 simpan 2. Oke ya. 3 kali 5, 15. Oke. 1 kali 5, 5 tambah 1 sama dengan 6. 8 kali 5 sama dengan 40. Lima ya. Ya, tinggal kita tambah. Siapa kasih pakai? 5 4 ya. 9 tambah 7 16 tambah 5 21. Ya. Berarti 1 simpan 2. 2 tambah 6 8 tambah 2 10 tambah 7 17. 7 simpan 1. 1 tambah 5 6, 6 tambah 6 12 tambah 6 18. 8 simpan 1. 1 tambah 1 0 2 tambah 0 2 ya. 4. Oke? Jadi jawabannya adalah kita hitungnya 1 2 3 titik 1 2 3 titik. Jadi jawabannya adalah 4.287.145. Abi. Ya. Jadi ini juga sudah selesai. Abi. Oke, sekarang kita pindah ke bahas ini, ke pembahasan pengukuran per kuantitas unit ya. Jadi Wali. nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu adalah, kalau bahasa begini, tempat di mana angka itu kecenderungan berkumpul. Ya. Atau bisa kita tulis nih, rumus rata-rata itu X bar. Ya, X bar. Oke, ada bisa tulis. X bar sama dengan apa? Jumlah nilai ya dibagi banyaknya nilai. Banyaknya nilai. Nah, jangan sampai ada yang bingung. Yang pusing membedakan mana jumlah nilai, mana banyak nilai. Ya, misalnya kakak kasih contoh ya. Di kelas 5 sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Oke. Nah, terdapat beberapa siswa. Nah, misalnya tinggi dari siswa itu ada sekian. Misalnya ada 150 cm ya. Ada yang 145 cm. Ada yang 155 cm ya.
Ada yang juga 140 cm. Nah, ada juga yang 150 cm. Jadi anggaplah di kelas 5 ada 5 siswa ya. Nah, jadi tinggi rata-ratanya adalah, nah, kita tulis X bar ya, sama dengan jumlah nilai dibagi banyak nilai. Artinya 150 tambah 145 tambah 155 tambah 150 tambah 140 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah dimaksud banyaknya nilai. Ya. Nah, sama dengan berapa itu? Berarti ini kan kalau pindah ke sini 150 kali 4 ya. 600. Berarti 740. 740 dibagi 5. Oke. Berapa itu? Berarti 74 kali 2 sama dengan 148. Ya. Jadi rata-rata tinggi anak di sekolah di kelas 5 yang tadi adalah 148 cm. Begitu. Itu yang dimaksud dengan nilai rata-rata. Ya. Oke. Membandingkan nilai rata-rata 2 buah kasus ya. Jadi mungkin nanti ada 2 buah kasus. Yang penting kita harus pahami bahwa rata-rata rumusnya seperti ini. Cara mencari rata-rata. Jadi pisahkan, misalnya ada kasusnya kelas 5 datanya seperti ini. Ada kasusnya kelas 6 datanya seperti ini. Nah, siapakah yang paling tinggi di antara mereka rata-ratanya? Ini. Biasanya yang dibandingkan itu nilai. Jadi misalnya anak kelas 5 nilainya sekian. Ya. Kelas 6 nilainya sekian. Nah, siapakah nilai yang tertinggi antara kelas 5 dan kelas 6? Begitu ya. Jadi tinggal dicari nanti rata-rata kelas 5 dan rata-rata kelas 6. Oke, mencari kepadatan ya. Mencari kepadatan ya, mungkin kepadatan penduduk ya. Nah, ini rumusnya tinggal dibagi kepadatan ya. Jadi jumlahnya dibagi luasnya. Ya. Jumlahnya dibagi luasnya, itulah mencari kepadatan. Ya. Soalnya ini juga siswa saya nggak memberikan ya buku contohnya. Jadi misalnya mungkin ya, misalkan ini ya, di suatu kota terdapat 10 juta jiwa ya. Ternyata kota tersebut luasnya 1 juta, misalnya 1 juta meter persegi ya, atau 1 juta kilometer persegi. Jadi kepadatannya itu 10 orang untuk 1 kilometer persegi. Jadi 10 juta dibagi 1 juta. Ini 10 ya. 10 orang untuk setiap 1 kilometer persegi. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pindah ya. Jadi cara begini ya. Tuh cari rata-rata. Ini insya Allah kalau mudah kan soalnya, karena kan masih SD. Masih pelajaran SD ya. Insya Allah mudah cari rata-ratanya. Oke, sekarang kita akan membahas cara membaca bilangan desimal. Nah, perlu teman-teman yang kita ketahui ya, beberapa dari kita ya, kakak juga dulu membaca ini dengan cara 3,14. 3,14 ya. 14. Ternyata itu salah. Karena ini 14, ini 14 bukan belasan. Ya. Jadi yang benar cara bacanya adalah 3,14. Ya, jadi angka di belakang koma itu dibaca per angkanya. Jadi misalnya kakak kasih contoh yang lagi ya. Misalnya sini. Nah, ini bukan 4,78 tapi 4,78 ya. Tapi biasa kan kita cenderung bacanya 4,78 ya. Cuma yang misalnya yang bahaya kan cuma gini, 5,12. Biasa kita baca 5,12. Ya, gitulah cara membaca bilangan desimal ya. Jadi misalnya 0,012 ya.
Atau misalnya 0,102. Ini bukan 0,102 tapi 0,102. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi cara membaca kita mantap ya. Perkalian bilangan desimal satu angka di belakang koma dengan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Ini mudah ya. Misalnya nih contoh. Jangan satu ya. Agak yang lebih mudah sedikit ya. 3,4 dikali misalnya ya 5,3 ya. Nah, caranya itu kita kalikan saja ini. 53 kali 34 kali biasa ya. Sama dengan berapa ya? 3 kali 4 2 simpan 1. 5 kali 4 20 tambah 1 21 ya. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15 ditambah 2 1 tambah 9 0 simpan 1. 1 tambah 2 3 3 tambah 5 8. 18 ya. Jadi jawabannya itu 18. Ini. Tapi ingat, hitung dulu nih. Berapa angka di belakang koma ini? Ya, 1 angka di belakang koma. Ini juga berapa angka? 1 angka di belakang koma. 1 tambah 1 2. Jadi hitung ya. Hitung. Nih. 1 2 kasih koma. Jadi jawabannya adalah 18,02. Jadi ingat ya, yang dihitung adalah angka di belakang koma yang ini. Oke. Misalnya saya kasih contoh lagi ya. Ya. Misalnya kalau diulang ya kalau misalnya belum paham. Ya, kakak kasih contoh lagi kok. Misalnya berapa ya? Satu angka di belakang koma ya misalnya nih. 15 misalnya 12,7 ya. Dikali berapa? Dikali 2,5 ya. Kali aja 127 kali 25. Ini 7 ya. 127 kali 25. Oke, kita hapus saja. Jadi 127 kali 25. Kali 7 kali 5 5 simpan 3 35 ya. 2 kali 5 10 tambah 3 13. 1 kali 5 5 tambah 1 6. 7 kali 2 14 simpan 1. 2 kali 2 5 ya. 4 tambah 5. 1 kali 2 2. Ya, tambah 5 7 1 simpan 1 3. Jadi jawabannya nih sama dengan 3175 ya. Karena yang ini satu angka di belakang koma ya. Ini angka 7. Dan ini juga satu angka di belakang koma ya. 1 tambah 1 2 jadi hitung. Harus nanti 2 angka di belakang koma. 1 2. Nah, jadi jawabannya adalah 31,75. Nah, gitu ya. Oke. Oke, sekarang misalnya nih kita kasusnya unik ya. Misalnya oke, tunggu dulu. Jadi teman-teman ini satu angka ya. Jadi yang dihitung itu 7-nya. Sorry. Kalau selesai mau itu tolong bantu di luar nak. Oke. Ya. Yang dihitung adalah 7-nya. Ini dihitung 5-nya. Jadi satu angka. Satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma ditambah. Jadi 2 angka di belakang koma. Oke, kita hapus ya. Misalnya kita dapat kasus yang unik. Misalnya seperti misalnya 2,4 ya dikali 1,8. Bukan 1,8. 1,5. Ya. Dikali aja. 24 kali 15. 4 kali 5 0 simpan 2 ya. 2 kali 5 10 tambah 2 12. 4 kali 1 4 2 tambah 0 6 3 sama dengan 360 ya. 24 kali 15 ya 360. Jadi karena ini satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma, hitung 1 tambah 1 2. Jadi kita hitung dari 0 ya. 1 2. Jadi jawabannya ini sama dengan
kasih koma. 3,6. Jadi karena angka 0 di belakang koma ya, dihilangkan. Oke? Bukan 3,60 ya. 3,6. Nah, gitu ya. Oke, mantap. Nah, sekarang perkalian bilangan ratusan dengan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Oh, sudah tadi dicontohkan ya. Udah, yang penting tinggal ditambah aja. Perkalian bilangan desimal 2 angka di belakang koma dengan bilangan desimal 1 angka di belakang koma. Ini juga sama ya. Tapi oke, baik kita kasih contohnya ya. Misalnya 3,25 ya. Oke, dikali misalnya berapa? 1,7. Itu jangan 1,7 ya. 9,7 lah. Oke? Oke. Tinggal dikalikan aja. 325 dikali 97. Kali 5 kali 7, 5 simpan 3, 2 kali 7 14 tambah 3 17 ya. 3 kali 7 21 tambah 1 22. 5 kali 9 5 45 ya. 5 simpan 4, 2 kali 9 18 tambah 4 22. 3 kali 9 27 tambah 2 29. Tambah 5 7 tambah 5 2 simpan 1, 3 tambah 2 5, 2 tambah 9 1 simpan 1 31 ya. Jadi jawabannya sama dengan 31525. Oke? Oke ya. Nah, sekarang ini berapa angka di belakang koma? 2. Ini berapa angka di belakang koma? 1, 2 ya. 1 2. Ini 1. 2 tambah 1 3. Jadi harus 3 angka di belakang koma nanti jawabannya. 1 2 3. Jadi jawabannya adalah 31,525. Oke? Oke ya. Jadi mantap ya, sudah ya. Oke. Mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Oke, ini mudah ya. Jadi tinggal dibagi saja. Ya, misalnya berapa? Misalnya nih 10 dibagi 4. Ya, 10 per 4 ya. Oke, ini kan pecahan biasa. Ya. Mau dijadikan pecahan desimal ya tinggal dibagi aja. 10 dibagi 4. Ya. 2 kali 4 8 kurang. Dapat 2. Sekarang kan 10 kali 8 2. 2 kan enggak bisa dibagi 4 ya. Tambahkan 0, kasihkan koma di atas. Ya. Oke, 4 kali berapa dapat 20? 4 kali 5. 5 kali 4 20. 0. Makanya ini 10 per 4 sama dengan 2,5. Mudah ya? Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini. 18 per 100. Ya, sama dengan berapa? Kalau dia per 100 ini mudah aja ya. Jadi tulis 18, terus usahakan dia 2 angka di belakang koma. 0,18. Kalau misalnya dia 18 per 10 ya. Oke, tulis 18. Terus usahakan dia 1 angka di belakang koma. Oke ya, 1,8. Kalau misalnya dia 18 per 1000, tulis saja 18 ya. Dan usahakan dia 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Kasih koma. 0,018. Ya. Selainnya itu mudah ya, dijadikan saja. Dibagi saja secara biasa. Oke, misalnya nih. Kita kasih contoh ya. 22 per 7 ya. Nah, ini tinggal dibagi aja. 22 dibagi 7 ya. Dapat 3. 3 kali 7 21. Kurang. Dapat 1. Ya, ini bagi-bagi ya. Nah, karena 1 tidak bisa dibagi 7, kasih 0. Kasih koma, 3 koma. 7 kali berapa dapat 10? Dapat 1. 1 kali 7 dapat 7. Kurang 30. 10 kurang 7, 3 ya. Karena 3 tidak bisa dikasih 7, kasih lagi 0.
Tapi nggak usah lagi dikasih koma. Ya. Langsung 4. Ya. 4 kali 7 berapa? 28 kurang 2. Nah ini tidak akan habis ya. Makanya itu cukup 2 angka di belakang koma. Karena sudah kita dapat 3,14 ya sudah. 22 per 7 sama dengan 3,14. Oke? Mantap ya. Mengubah pecahan campuran menjadi bilangan desimal. Nah ini kalau misalnya pecahan campuran, kita ubah aja dulu ke bentuk pecahan biasa. Misalnya nih 32 per 7. Ubah dulu. Ya. 7 kali 3 21 tambah 2 berapa? 23 ya. 23 per 7. Nah 23 per 7 ini tadi ubahlah ke jadi pecahan desimal. Ya, jadi sudah semua ya pembahasannya. Nah, semoga teman-teman yang menonton ini dimudahkan ya ujiannya besok ya untuk menghadapi ujian. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya supaya channel ini berkembang. Ya, kita tidak boleh patah semangat ya. Oke, dadah, terima kasih, sampai jumpa.